Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, azinillahu wa iyyakum. Kita untuk pertemuan kali ini akan melanjutkan kitab Kunuzus Sirah, Sirah Nabawiyah karya Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah taala. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas satu atau dua kisah sahabat yang masuk Islam, termasuk sahabat-sahabat yang pertama masuk Islam. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa kita sudah membahas seputar permulaan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita sampaikan beberapa orang yang pertama-tama masuk Islam, seperti Khadijah, kemudian Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian juga Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Juga sudah kita bahas kemarin kisah Amr bin Abasah As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu yang masuk Islam juga. Yang setelah masuk Islam dia ingin mengikuti Rasulullah, tapi oleh Rasulullah ditahan dulu, disuruh kembali kepada kaumnya. Ketika kabar tentang Rasulullah telah tersebar, baru diperintahkan untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin juga kita sampaikan bahwa Amr bin Abasa berkata, laqad ra'aituni wa ana rubu'ul Islam atau rabi'ul Islam atau warabi'ul Islam. Dan aku melihat bahwasanya aku adalah orang yang keempat yang masuk Islam. Nah, ini maksudnya. Kemudian juga sudah kita sampaikan kisah masuk Islamnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau berjumpa dengan Rasulullah dan Abu Bakar, yang kemudian minta Rasulullah atau Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk memerah air susu unta, tapi awalnya tidak diizinkan, kemudian akhirnya diberi unta betina yang belum didekati oleh pejantan, yang kemudian ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah berikan mukjizat, kantung susu dari unta tersebut menjadi penuh, karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian menyusut kembali seperti semula. Nah, ini kemarin kita sampaikan tentang kisah-kisah mereka. Adapun pada kesempatan kali ini biidznillah kita akan membahas kisah masuk Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari. Belum ini ya. Kemudian kalau memang ada waktu nanti kita sampaikan juga masuk Islamnya At-Tufail bin Amr Ad-Dausi radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang pertama tentang masuk Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa nama beliau? Jundub, Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu. Kita baca di buku saya halaman ke-42. Qala al-musannif, Syekh mengatakan hafizahullah, Islamu Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Wa mimman aslama fi awalil amri Abu Dzarrin Al-Ghifari. Di antara sahabat yang pertama-tama masuk Islam adalah Abu Dzar. Wa qissatuhu kama ya'ti. Kisahnya sebagaimana berikut. Yang diceritakan oleh Abu Dzar oleh beliau sendiri. Qala Abu Dzarrin, Abu Dzar bercerita, kharajna min qaumina Ghifar wa hum yuhilluna syahra al-haram. Kami keluar dari kaum kami yaitu Bani Ghifar, kabilah Ghifar, atau Ghifar. Dan mereka dahulu adalah termasuk kaum yang menghalalkan bulan haram. Bulan haram seharusnya
diharamkan, ya, tapi mereka termasuk menghalalkannya, ya. Dan kabilah Ghifar ini ya, tinggal di antara Madinah, antara Mekah dan Madinah, atau di Madinah, lebih dekat ke Madinah, ya. Wa kharajtu ana wa akhi Unais, ya. Pada saat itu aku dan saudaraku yaitu Unais, kemudian wa ummuna, ibu kami keluar, ya. Wa nazalna ala khalin lana, kemudian kita keluar dari kampungnya, kemudian singgah di tempat khal. Apa itu khal? Paman dari pihak ibu, ya. Kalau dari pihak ayah namanya am dengan tasydid, ammun, bukan na'amun. Kalau amun artinya apa? Tahun, ya. Fa akramana khaluna wa ahsana ilaina, ya. Kemudian akhirnya paman dari pihak ibu tadi, ya, memuliakan kami, berbuat baik pada kami. Tapi ternyata apa yang terjadi? Fa hasadana qaumuhu, kaum paman kami itu hasad terhadap kami, ya, tidak suka dengan kedatangannya, tidak suka pamannya berbuat baik padanya. Faqalu, akhirnya mereka berkata, ya, kepada paman Abu Dzar ini, innaka idza kharajta an ahlika khalafa ilaihim Unais, ya, sungguhnya kalau engkau keluar dari keluargamu, ya, engkau jauh dari istrimu, maka si Unais itu berkhianat, ya. Siapa Unais tadi? Saudaranya dari Abu Dzar, ya. Nah, ini yang disampaikan oleh kaumnya pamannya tersebut, ya. Faja'a khaluna fanatha alaina alladhi qila fi, akhirnya datanglah paman, suatu ketika datanglah pamannya, ya, akhirnya kemudian menyampaikan kepada kami kisah atau cerita, ya, yang disebarkan oleh masyarakat tentang Unais, ya. Akhirnya tidak suka, ya, pamannya tidak suka, yang kemudian akhirnya mengusir mereka. Faqultu lahu, kemudian Abu Dzar berkata, amma ma madha min ma'rufika faqad qaddartahu wala jima'a laka fi ma ba'du, ya. Adapun kebaikan yang telah berlalu, ya, maka sungguh engkau telah mengotorinya, ya. Awalnya baik, yang kemudian ternyata berubah karena hasutan dari siapa? Kaumnya, ya. Wala jima'a laka fima ba'du wallahu a'lam, ini maksudnya apa, ya? Sepertinya sudah tidak bisa berkumpul lagi, ya, antara kami dengan kamu, ya. Akhirnya pergi, ya. Kemudian faqarrabna sirmatana fahtamalna 'alaiha fatarakna khalana, akhirnya kami ambil atau mendekat, kami ambil unta kami menunggangi unta kami, ya. Kemudian kami tinggalkan paman kami, ya. Akhirnya ditinggalkan, pisah sudah, ya. Ya, kemudian wasirna, sudah kita tinggalkan, kita berlalu, ya. Tapi ternyata pamannya apa? Faghatta khaluna thawbahu faja'ala yabki, tapi ternyata paman kami menangis, ya. Ternyata menangis karena perpisahan tersebut, ya. Beliau menutup, nggak tahu yang dimaksud menutupi wajahnya atau apa, dengan kainnya, dengan pakaiannya. Sudah berpisah, ya, akhirnya berpisah. Fantalaqna hatta nazalna bi hadrati Makkah fanafar Unaisun an sirmatina wa an mithlina. Kemudian akhirnya kami berjalan, ya, sampai akhirnya kami singgah di dekat kota Makkah, ya, sudah dekat Makkah. Yang kemudian Unais, saudara dari Abu Dzar ini, dia memiliki keahlian dalam bersyair, ya. Akhirnya bertarung dia dengan seseorang, yang dipertaruhkan adalah apa? Unta, ya. Jadi bertaruhan unta. Nah, kemudian akhirnya disampaikan syair-syairnya. Kemudian apa? Fa'atainal kahin fa khayyara Unaisan. Ya, kemudian mereka datang kepada seorang dukun, ya, al-kahin, seorang dukun, untuk menentukan siapa yang lebih bagus dari syair tersebut, yang kemudian yang menang dapat apa?
unta. Fa khayyar Unaisan, yang kemudian akhirnya dukun itu lebih memilih Unais sebagai pemenangnya. Fa atana Unais bisirmatina wa mithlina, ya, ma'aha wa mithliha ma'aha. Akhirnya Unais datang kepada kita dengan membawa unta kita, unta kami, dan unta yang lainnya seperti unta kami, ya. Intinya membawa 2 ekor unta, ya, karena menang taruhan tadi bagus-bagusan syairnya. Qala Abu Dzar lirawi anhu, ya, Abu Dzar bercerita kepada perawi yang menjelaskan ini, yaitu Abdullah bin Samit, waqad shallaitu ya ibna akhi qabla an alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi 3 sinin. Wahai saudaraku, wahai ibna akhi, wahai anak saudaraku, wahai anak pamanku atau wahai anak saudaraku, ya, sungguh aku itu sebelumnya sudah melaksanakan salat, ya, selama 3 tahun sebelum aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, antum perhatikan, ya, Abu Dzar Al-Ghifari sudah beribadah, ya, sudah mengerjakan salat, dan memang salat ini bukan syariat khusus yang Allah berikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada salat yang paling baik, salatnya siapa? Nabi Daud alaihissalam, ya. Dan antum juga tahu kisah Juraij yang dituduh berzina, ya, yang akhirnya tempat ibadahnya dihancurkan, gitu kan. Dia, apa yang dilakukan oleh Juraij ini, termasuk Bani Israel, ya, dia ketika dipanggil oleh ibunya sedang salat, ya, sedang beribadah. Ibadahnya apa? Salat. Jadi ibadah salat bukan khusus ada pada syariat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya. 3 tahun sebelum bertemu dengan Rasul, ya, dia sudah mengerjakan salat. Ya, kemudian qultu, yaitu Abdullah bin Samit bertanya, liman, kamu salat untuk siapa? Qala lillah, dijawab oleh Abu Dzar, untuk Allah, ya. Jadi memang ada sahabat-sahabat yang fitrahnya itu masih lurus, masih bagus. Makanya mereka ini, ya, termasuk Abu Dzar Al-Ghifari, Utsman bin Affan, Abu Bakar, dan beberapa sahabat yang lainnya, itu masih bagus. Kemudian ketika diajak untuk masuk Islam, mudah menerimanya, ya, mudah menerimanya. Demikian pula ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, dalam dunia dakwah, kalau kita perhatikan orang itu masih lugu, lurus, ya, tidak berisi keyakinan yang aneh-aneh, tidak berisi apalagi, ya, pelajaran-pelajaran yang aneh-aneh hatinya, mudah dia menerima dakwah yang lurus, mudah menerima Al-Quran, mudah menerima hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah mengagungkan keduanya, ya. Tapi kalau sudah diisi dengan yang aneh-aneh, bin nyeleneh, bin apalagi, maka terkadang sulit untuk diluruskan kembali, ya, dari hal-hal yang macam-macam pokoknya, ya. Nah, kemudian ditanya kembali, Abdullah bertanya kembali, qultu fa aina tawajjahta, kamu menghadap mana salatnya? Qala atawajjahu haitsu yuwajjihuni rabbi, aku menghadap sesuai dengan yang diarahkan oleh Tuhanku, ya. Wallahu alam, sepertinya belum tahu kiblat, ya, atau mungkin maksudnya kiblat, ya. Usalli isya, ya, aku salat isya, ya, hatta idza kana min akhiril lail. Bagaimana nih? Dia belum masuk Islam, kita kalah ibadahnya sama siapa? Abu Dzar Al-Ghifari, jauh, ya. Dia salat isya, bercerita tentang ibadah salat isyanya. Hatta idza kana min akhiril lail alqitu atau ulqitu ka'annani khifa, ya. Salat isya, terus salat sampai akhir malam, akhirnya jatuh, seperti sudah lemes, pakaian seperti tidak ada, pakaian itu tidak ada ininya lagi, tidak ada pakaian, tahu kan, ya, lemes pakaian kita ini, kalau ditaruh ini langsung jatuh, ya. Hatta ta'luani syams, ya. Jadi sampai lemas beliau, kemudian sampai matahari itu meninggi, beliau tidak terasa, ya. Jadi akhirnya ibadah capek, lelah sampai matahari meninggi, ya, sampai matahari meninggi. Jadi jatuh karena apa? Karena kecapean beribadah. Qala Abu Dzar, kemudian Abu Dzar bercerita, faqala lana akhi Unais, kemudian saudaraku yaitu Unais bercerita, innali hajatan bi Makkah faqfini ma ummi hatta adhhaba wa arji', ya. Sesungguhnya aku ada kebutuhan, aku ada hajat untuk pergi ke Mekah, ya, hendaknya aku saja sama ibuku, ya, sama ibunya Unais dan ibunya Abu Dzar yang pergi, ya. Nah, kemudian nanti akan kembali.
Ya, jadi Unes ini izin kepada atau menyampaikan kepada siapa? Abu Dzar untuk pergi bersama ibunya saja. Fantalaqa Unaisun hatta ata Makkah faratha alaih. Ya, kemudian akhirnya Unes pergi. Ya, sampai tiba di kota Mekah. Tadi sudah kita sampaikan dia belum masuk Mekah ya, sudah dekat dengan Mekah. Ya, kemudian akhirnya tapi kembalinya itu terlambat. Ya, agak terlambat kembalinya. Tsumma jaa faqultu. Kemudian akhirnya dia datang dan aku bertanya kepada Unais, kata Abu Dzar, "Ma sana'ta?" Apa yang kau perbuat di Mekah? Ya, kemudian Unais menjawab, "Laqitu bi Makkah rajulan ala dinika yaz'um anna Allah arsalahu." Aku di Mekah berjumpa dengan seorang laki-laki yang sama seperti agamamu ini, keyakinanmu ini, salat, ya, beribadah pada Allah, ya. Dan dia mengaku-ngaku bahwasanya Allah itu telah mengutusnya. Maksudnya siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Dzar, akhirnya Abu Dzar berkata, faqultu, aku menjawab, aku mengatakan, fama yaqulun nas? Bagaimana komentar orang-orang terhadap orang ini, itu terhadap Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam? Qala, ya, antum perhatikan. Orang-orang, ya, beliau mengatakan, Unes, yaquluna, mereka mengatakan, menuduh beliau ini, orang ini, syair, sebagai tukang syair, kahin, dukun, sahir, tukang sihir, ya. Tapi laqad sami'tu qaulal kahanati fama huwa biqaulihim. Tadi kita tahu bahwa saya Unes itu pintar apa? Bersyair, ya. Kemudian Unes mengatakan, tapi sungguh, ya, sungguh aku mendengar ucapan-ucapan para tukang dukun itu, fama huwa biqaulihim, apa yang disampaikan oleh orang ini, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan ucapan dukun, ya. Walaqad wada'tu qawluhu al-aqra'i syair. Demikian pula aku coba menimbang, ya, ditimbang atau dicocokkan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan syair-syair ini, ya, sesuai wazannya atau tidak. Ternyata fama yaltaimu ala lisani ahadin ba'di annahu syair, ya, tidak terbukti juga bahwasanya diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah syair, ya, bait-bait syair, bukan, ya. Makanya ikhwas sekalian, kalau antum belajar ilmul arud, ya, ada namanya cabang ilmu al-arud, itu yang pelajari tentang qasidah atau syair-syair, ya, itu bait-bait itu ada rumusnya. Bait-bait syair itu ada rumusnya. Sebagaimana pantun juga, antum tahu kalau bahasa kita pantun, itu ada rumusnya. Ada yang pernah belajar pantun? Dengan saja mungkin ABAB gitu, ya, itu ada rumusnya, atau AAA lah, AAAA, itu ada rumusnya. Tidak boleh berapa kata lebih gitu loh, ya. Satu baitnya berapa? Satu baris itu 8 sampai 12 enggak kepanjangan, Mas. Suku kata kan, berarti kalimat, ya, kata-kata, ya. Kata bahasa kita kata, bahasa Arabnya kalimat. Satu suka, kalau padi berarti 2. Nah, gitu, ya. Padi 2. Pergi ke pasar beli rambutan. Pergi ke pasar beli rambutan 10. Cakep kata dia. Bid'ah. Tambahannya bid'ah ini. Pasar ini umum, Mas. Ya. Dan silahkan dilanjutkan, ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab syair itu istilahnya bahar, ada bahar-bahar. Anak belum sempat belajar panjang lebar, meskipun ada bukunya, tinggal baca aja sebenarnya bisa, ya. Bahar-bahar itu ada bahar tawil, ada bahar zajar, ada azajar, ya, tawil, ada bahar basit, ada bahar banyak, ada berapa bahar gitu loh. Seperti kalau antum belajar sorob ada berapa wazan gitu, ya. Di bait syair itu juga ada, ya. Ada yang apa sih, fa'ilun mustaf'ilun, fa'ilun mustaf'ilun. Itu rumusnya kayak gitu terus, ya. Terus ada apa lagi, fa'ulun atau apa, enggak terlalu paham dalamannya, ya. Nah, orang yang mengucapkan syair harus sesuai dengan rumus itu. Dan mereka bisaliqah, secara apa, ya? Secara apa sih kita katakan, secara bakat secara lahir itu sudah terbiasa dengan seperti itu, ya. Makanya kalau ada yang beda, orang Arab, ya, ini ganjel, ini nggak sesuai, ya, ini ganjel, ini nggak sesuai, ini nggak sesuai rumus, ya, mereka paham.
Nah, itu para jamaah azanillahu wa iyyakum ada macam-macam rumusnya ya. Kalau nazam ini rumusnya apa? Biasanya di awal-awal terkadang para pensyarah kitab-kitab yang nazam, yang membahas nazam, mungkin seperti Tuhfatul Atfal atau Manzumah Al-Baiquniyah, Tuhfatul Atfal dalam ilmu apa? Tajwid ya. Atau Alfiyah bin Malik dalam nahwu, atau Al-Imriti dalam nahwu, kemudian juga apa tadi saya sampaikan? Ibnu Malik dalam nahwu, terus apa lagi tadi? Pokoknya intinya Al-Baiquniyah dalam mustalah hadis ya, dan sebagainya. Itu nggak lepas dari bahar-bahar tadi. Nah, ini Unais yang paham seperti itu, dia cocokkan, tidak cocok ya. Maksudnya itu bukan syair ya. Dia cerdas, tidak asal menerima ucapan orang lain. Demikian pula antum ya, hendaknya kita cerdas, tidak mudah menerima ucapan orang lain. Ditimbang ya, wazan kita adalah Al-Qur'an dan hadis ya kalau dalam masalah agama. Wallahi innahu lasadiqun wa innahum lakadzibun. Setelah ada muqaddimah ini, kesimpulannya demi Allah ya. Padahal dia masih non muslim, bersumpahnya dengan Allah. Innahu lasadiq. Innahu, dia orang Arab nih, paham ya? Inna itu untuk mentakkid. Sesungguhnya dia itu Muhammad lasadiqun, la benar-benar, sadiq jujur. Wa innahum, dan bahwasanya mereka lakadzibun, benar-benar berdosa, orang yang berdosa. Ya, mereka berdosa, adapun Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang benar ya. Nah, antum juga seperti ini ya. Alhamdulillah kita diberikan akal ya. Hendaknya kita mudah menyaring ya. Tidak asal terima ucapan orang-orang. Qala Abu Dzarrin, termasuk ucapan saya. Ya, antum saring. Kalau ada yang salah sampaikan. Mungkin bisa jadi antum tahu atau lebih paham dari saya dalam permasalahan itu. Qala Abu Dzarrin, kemudian Abu Dzar melanjutkan, qultu li Unais, aku berkata kepada saudaraku si Unais ini, fakfini hatta adhhab fa'anzur, ya sudah sekarang biarkan aku sendiri yang pergi, biar aku melihat langsung. Fa'ataitu Makkah, akhirnya aku datang ke kota Makkah. Fatadha'aftu rajulan minhum, aku cari orang yang paling lemah di antara mereka, siapa kira-kira ya. Faqultu ya, tapi dia harapannya tidak sesuai dengan, atau kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Bahasa anak-anak sekarang apa? Bukan, apa sih? Ini ekspektasi apa? Ekspektasinya, ininya realitanya ya. Faqultu, aku bertanya, aina hadzal rajul allati tad'unahu sabi? Mana laki-laki yang kalian katakan sebagai orang sabi ya? Maksudnya yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata yang ditanya, yang dikira dia orang lemah, paling lemah itu malah fa asyara ilayya, ditunjuk saya ya. Ternyata orang itu menunjuk saya, wa qala as-sabi. Oh, ini sama nih. Ini juga orang seperti itu, yaitu seperti Muhammad alaihi salatu wasallam. Ya. As-sabi ya. Dan memang di awal-awal Islam, orang-orang yang masuk Islam pada saat itu dituduh dengan sebutan apa? Sabi ya. As-sabiin ya. Famala alayya ahlul wadi bikulli madarah wa azmin ya. Hatta kharartu maghsyian alayhi min ad-darab. Akhirnya kemudian ternyata ya, penduduk wadi tersebut, penduduk Mekah, berada di banyak di lembah ya, kanan kirinya kan gunung sebagaimana antum ketahui ya. Mereka akhirnya datang kepadaku dengan membawa madar itu di sini diartikan batu ya, batu dari tanah liat ya. Kemudian dengan membawa azam, tulang belulang, pokoknya membawa benda yang bisa digunakan untuk memukul saya. Dipukuli Abu Dzar ini sampai akhirnya semaput itu? Pingsan. Karena dipukulin dia pingsan ya, kelengar. Fartafa'tu hina irtafa'tu ka'annahi nusubun ahmar. Akhirnya ketika aku bangun, aku lihat diriku itu seperti seperti sudah, pokoknya kayu atau benda yang semuanya merah karena berlumuran darah ya. Seperti ini realitanya ya, konsekuensi dari ingin beriman. Ya, akhirnya fa'ataitu zamzama. Akhirnya aku datang ke sumber Zamzam ya. Fa ghasaltu anni dima, aku bersihkan darah-darah
yang banyak tadi. Wa syaribtu min ma'iha, aku minum airnya, ya. Wa laqad labithtu yabna akhi, wahai anak saudaraku. Siapa ini tadi anak saudaraku? Bukan. Yang Abu Dzar bercerita kepadanya tadi siapa? Abdullah bin Samit. Abdullah bin Samit, ya, wahai anak saudaraku, sungguh labithu, aku tinggal 30 baina lailatin wa yaumin, ya, 30 malam dan hari, ya, sekitar 30 hari itu. Maka nali ta'am, ya, aku tidak memiliki makanan illa ma Zamzam, kecuali hanya air Zamzam. Dan ingat, air Zamzam itu bukan sekedar air minum, tapi juga makanan, ya. Fasamintu, tapi luar biasanya minum air Zamzam terus, dan sunnahnya antum minum air Zamzam itu sampai benar-benar puas, sampai seakan-akan perut itu penuh dengan Zamzam. Itu termasuk sunnah yang banyak ditinggalkan, ya. Kalau sedang umroh memang repotnya toiletnya jauh gitu kan. Sepakat bersama gitu itu, ya. Kalau di rumah mungkin bisa, tapi males gitu kan, ya. Fasamintu hatta takassarat ukanu batni, ya. Aku sampai itu gemuk dan perut ini sampai numpuk, tahu kan, kelihatan bertumpuk. Kalau perut gemuk itu kan seakan-akan sampai bertumpuk gitu, ya. Wa ma wajadtu ala kabiri sukhfatu ju', ya. Sampai aku tidak merasakan rasa lapar sama sekali, ya. Kenyang dia, ya. Terlewati tadi, dipukuli dulu. Mau masuk Islam dipukuli, antum masuk Islam dikasih hadiah, ya. Dulu masuk Islam dipukuli, ya. Dan kisah-kisah kan banyak. Fa baina ahlu Makkah fi lailatin qamra idhiyan, ya. Kemudian pada suatu malam ketika penduduk kota Makkah di tengah malam yang cerah, yang terang, ya. Terang karena apa? Rembulan. Idduriba ala asmikhatihim, idduriba ala asmikhatihim fama yatufu bil bait ahadun wa mar'atani tad'uani isafan wa nailah, ya. Ternyata, ya, terdengar, ya, di suara di telinga mereka, ya, kemudian ada ya, ketika itu tidak ada yang tawaf, ya, kecuali hanya 2 orang wanita. Yang 2 orang wanita ini menyebutkan 2 sesembahan mereka, namanya Isaf dan Nailah. Isaf ini laki-laki, Nailah itu perempuan, ya. Nailah, Isaf dan Nailah. Isaf nama berhala laki-laki, Nailah nama berhala perempuan. Dan memang berhala pada saat itu banyak, ya. Fa'atata alayya wa huma fi tawafihima, akhirnya keduanya sampai kepadaku ketika sedang tawaf itu, ya. Faqultu, akhirnya di apa, ya, dikata-katai aja sama si Abu Dzar ini. Ankiha ahaduhumal akhar, Isaf tadi kan laki-laki, Nailah itu kan perempuan, nikahkan aja keduanya katanya, ya. Kata siapa? Abu Dzar. Berani, ya, nikahkan aja keduanya nih, laki-laki perempuan. Nanti ada yang lebih parah lagi ucapannya, tanda kutip, ya. Fama tanahata an qaulihima, tapi tidak selesai juga. Terus Abu Dzar tidak suka karena ketika tahu yang disebut itu Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa'atata alayya. Tidak selesai terus tawaf, ya. Akhirnya sampai kepada tempat Abu Dzar tersebut, ya. Faqultu, Abu Dzar mengatakan, gimana nih terjemahkannya, enggak enak nih. Ya. Hanun mithlul khashabah, ya. Anunya itu kayak kayu kata dia. Anunya itu kayak kayu, ya. Ghair anni lam akni, tapi aku nggak mau pakai kata kiasan katanya. Terus terang Abu Dzar, ya, dengan menyebutkan apa? Menyebutkan alat kelaminnya itu. Abu Dzar luar biasa. Ya, berani, ya. Akhirnya apa? Fantalaqata, akhirnya terus berlalu 2 wanita itu, tuwal wilani, ya, mendoakan keburukan, mendoakan wail, mendoakan apa? Kebinasaan, kecelakaan, kehancuran untuk Abu Dzar. Wa taqulani law kana hahuna ahadun min anfarina, andai saja nih ada seorang dari golongan kami di sini, kata dia, ya. Maksudnya karena nggak ada keduanya, ya sudah, kita nggak bisa apa-apa lagi, ya. Ente berani laki-laki, kita wanita, ya.
Akhirnya kemudian fastaqbaluhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa huma habitan. Ya, kemudian akhirnya Rasulullah datang, ya, bukan disambut ya, datang bertemu dengan keduanya Rasulullah dan Abu Bakar pada saat itu keduanya sedang turun. Ya, turun ke Mekah, ke lembah. Qala, akhirnya kemudian ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, malakuma, ada apa dengan kalian berdua, dua wanita ini tadi? Qalata, ya, kemudian akhirnya keduanya menjawab as-sabi, itu ada orang sabi itu, bainal Ka'bah wa astariha. Maksudnya mengikuti agama seperti agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada orang yang mengikuti agamanya Muhammad yang ada di antara Ka'bah dan penutupnya, ya. Jadi dia berada di dekat Ka'bah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maqala lakuma, ya, beliau kemudian bertanya, apa yang diucapkan keduanya kepada kalian, ya. Qalata, keduanya menjawab, ya, innahu qala lana kalimatan tamla'ul fam. Artinya apa? Sesungguhnya orang itu, yaitu Abu Dzar, mengatakan kepada kami kalimat yang memenuhi mulut. Maksudnya apa? Kalimat yang tidak pantas untuk diucapkan, ya. Tadi ucapannya sudah kita sampaikan, ya. Bagaimana Abu Dzar tadi, sudah nikahkan aja keduanya, gitu kan? Terus ya, itunya apa, kayak kayu gitu kan, ya. Nah, ini ucapan dari Abu Dzar yang keduanya ini menjawab seperti itu, mengucapkan dia itu ngomong kalimat yang tidak pantas disampaikan. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Rasulullah datang hatta salam al-hajar, dan kemudian beliau mengusap apa? Al-hajar al-aswad, wa tafa bil bait wa huwa wa sahibuhu. Kemudian beliau tawaf di sekeliling Ka'bah bersama sahabatnya, yaitu Abu Bakar. Tsumma shalla, falamma qada salatahu, ya, kemudian salat, dan beliau ketika selesai salat, fakuntu ana awwala man hayyahu bi tahiyatul Islam, dan aku adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam hormat Islam, yaitu dengan mengucapkan apa? Assalamu alaikum. Ya, jadi siapa yang pertama kali mengucapkan? Abu Dzar. Kalau secara historis siapa yang pertama kali mengucapkan? Malaikat. Diucapkan pada siapa? Nabi Adam alaihissalam, ya. Fa qultu lahu, aku sampaikan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ya Rasulullah. Ya, ucapan salam pada Rasulullah. Faqala, Rasul mengatakan, wa alaika wa rahmatullah, demikian pula engkau, ya, dijawab oleh Rasulullah dengan salamnya. Tsumma qala, kemudian Rasul bertanya, man anta, kamu siapa? Qultu min Ghifar, saya dari kabilah Ghifar, ya. Qala fa ahwa bi yadihi wa wada'a asabi'ahu ala jabhatihi. Rasulullah itu kemudian mengangkat tangannya dan diletakkan ke dahinya. Saya nggak tahu caranya seperti apa, ya. Maksudnya apa, ya. Faqultu fi nafsi, aku berkata dalam diri, ya, aku membatin gitu, kariha anintamaitu ila Ghifar, ya. Beliau ini sepertinya tidak suka aku berasal dari Bani Ghifar, ya. Kalau kita mungkin kalau ada mengingkari sesuatu atau kurang suka, aduh, itu ya. Tapi kalau Rasulullah SAW, wallahu a'lam, seperti apa. Makanya kemudian apa yang dilakukan oleh siapa? Abu Dzar. Fadhahabtu akhidun biyadihi, atau akhudhu biyadihi an jabhatihi, hari aku ambil tangan beliau dari dahinya, tapi ternyata faqada'ani sahibuhu, dicegah atau dilarang oleh sahabat beliau. Siapa maksudnya? Oleh Abu Bakar. Ya, wa kana a'lama bihi minni tsumma rafa'a ra'sahu, dan dan Abu Bakar itu orang yang lebih tahu tentang keadaan Rasulullah daripada aku, ya. Akhirnya kemudian beliau, Rasulullah SAW, mengangkat kepalanya, tsumma qala, dan bertanya, mata kunta hahuna, sejak kapan engkau berada di sini? Ya. Qultu, Abu Dzar menjawab, qad kuntu hahuna mundu 30 baina lailah wa yaum, ya. Aku sudah ada di sini itu, ya, sekitar 30 hari, ya, 30 hari. Qala, kemudian Rasulullah bertanya, faman kana yut'imuka, lalu siapa yang memberimu makan di sini? Dari Bani Ghifar, jauh sana, ya, antara Mekah Madinah, atau bahkan dekat Madinah atau di Madinahnya. Qultu, kemudian Abu Dzar menjawab, maka li ta'amun illa ma'u zamzam, aku tidak memiliki makanan kecuali air Zam-zam saja. Fasamintu hatta takassarat ukanu batni, ya, sampai aku bisa gemuk, yang sampai tadi perutnya pun sampai apa kita katakan berlipat-lipat, ya, menunjukkan gemuk, ya.
tidak lapar. Wa ma ajidu ala kabidi sukhfatu ju'in, dan sama sekali aku tidak merasakan kelaparan. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi berkata kepadanya, innaha mubarakah, air Zam-Zam itu adalah air yang berkah, ya. Innaha ta'amu tu'min, air Zam-Zam itu adalah makanan bagi orang yang lapar, ya. Jadi Zam-Zam tidak hanya untuk mengenyangkan secara air juga, tapi bisa mengenyangkan secara makanan, ya, bisa sebagai makanan juga. Nah, itu keistimewaan dari air Zam-Zam. Ya ikhwah, azanillahu wa iyyakum. Kalau sesuatu banyak antum dapatkan, antum terkadang nggak noleh, terkadang antum kurang perhatian. Kalau tidak ada, antum pengen sekali. Contohnya Zam-Zam. Di Indonesia antum pengen sekali Zam-Zam. Di sini ya tidak. Jangan seperti itu. Manfaatkan, beli berapa real kan? Di Indonesia antum pengen rutop, ya tidak, coba. Di sini, antum pernah melihat rutop? Iya, paling lihat aja kan. Beli males, kasih mau. Maka 1 2 3 selesai, sisanya ditaruh mungkin. Ya. Awas antum pulang pengen Zam-Zam, pengen rutop, pengen apa lagi antum? Ya. Khubus. Itu memang seperti itu keadaan kita, memang seperti itu. Kalau melimpah kita kurang perhatian, kalau kurang-kurang atau kalau apa tidak ada kita pengen. Kalau dekat kurang perhatian, kalau jauh jadi dekat di hati, ya. Apa yang juga di hati? Zam-Zam dan kurma tadi, rutop, ya. Belum selesai cerita, akhirnya apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Faqala Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar mengatakan radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, idzan li fi it'amihi lailah. Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk menjamunya malam ini, ya. Setelah 30 hari, ya. Antum nggak makan paling hanya 12 jam, ya. Beliau sampai 30 hari, ya. Makanya tadi sudah kita sampaikan, sebagian orang kalau pulangnya 5 bulan 6 bulan sini hitam kan. Kalau antum sebulan 2 bulan kesini perutnya buncit gitu kan, ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian akhirnya apa? Fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin wa talaqtu ma'ahuma. Ya, akhirnya aku pergi bersama Rasulullah dan Abu Bakar. Fafataha Abu Bakrin baban. Akhirnya Abu Bakar membuka pintu rumahnya. Faja'ala yaqbidu lana min zabibi Taif. Akhirnya diambil segenggam apa itu? Kismis dari kota Taif, ya. Kota Taif kan, kota Taif itu kan termasuk lumayan untuk pertaniannya, ya tidak? Kota Taif lumayan untuk pertaniannya. Banyak pegunungan, banyak lembahnya. Sampai-sampai beliau mengatakan, wa kana dzalika awwala ta'amin akaltuhu biha. Itu makanan yang pertama kali aku santap setelah 30 hari tidak menyantap makanan. Tsumma ghabarat ma ghabarat, ya. Akhirnya aku sisakan sebagiannya. Tsumma ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Kemudian akhirnya aku mendatangi Rasulullah. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan, inni qad wujjihat li ardun dzatu nakhlin la araha illa Yathrib wa hajiru ilaiha. Sesungguhnya aku telah dikabarkan sebuah negeri, ya, yang memiliki pohon kurma yang banyak, dan aku tidak melihat itu kecuali, ya, yang dimaksud adalah Yathrib, ya. Apa itu Yathrib? Madinah. Wa hajiru ilaiha, aku akan hijrah ke sana. Fahal anta mubalighun anni qaumaka, maukah kamu menjadi dai, menjadi mubalik dariku untuk kaummu, ya. Fa'asallahu an yanfa'ahum bika wa ya'juruka fihim, ya. Semoga saja Allah memberikan manfaat pada mereka dengan sebab dirimu, dan Allah memberikan pahala kepadamu karena sebab mereka, karena dakwah di tengah mereka. Nah, jadi Abu Dzar Al-Ghifari ini diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di Bani Ghifar, ya, atau di Madinahnya. Fa'ataitu Unaisan faqala li, akhirnya aku sudah selesai nih, sudah masuk Islam, selesai, diamanati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tersebut, ditawarkan. Ya, kemudian akhirnya fa'ataitu Unaisan, akhirnya aku mendatangi Unais. Faqala li, Unais bertanya kepadaku, ma sana'ta, apa yang kau perbuat? Qultu, berapa hari tadi?
30 hari bisa jadi lebih ya, nggak tahu lebihnya berapa hari ya. Sedangkan kalau Unes tadi mungkin hanya berapa saat, wallahu alam berapa hari atau berapa saat ya. Ya, kemudian sana'tu anni qad aslamtu wa saddaqtu ya. Yang aku berbuat adalah aku sudah masuk Islam, aku membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ya, kemudian akhirnya Anas Abu Dzar mengatakan kemudian Unes mengatakan ya, ma bi raghbatun an dinika fa inni qad aslamtu wa saddaqtu ya. Aku juga tidak benci terhadap agamamu, sungguh aku juga sudah masuk Islam, aku sudah membenarkan juga ya. Fa ataitu ummana, akhirnya kita yaitu Abu Dzar dan Unes mendatangi ibu kami. Faqalat ma bi raghbatun an dinikuma, saya juga tidak membenci agama kalian berdua ya. Fa inni qad aslamtu wa saddaqtu ya, saya pun masuk Islam dan membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ketiganya akhirnya masuk Islam. Fahtamalna hatta ataina qaumana Ghifaron atau Ghifaron dengan tasydid ya, Abu Dzar al-Ghifari. Akhirnya kami naik unta, mengendarai unta, kemudian akhirnya kami datang kepada kaum kami yaitu Bani Ghifar. Fa aslama nisfuhum, separuh dari mereka masuk Islam. Wa kana ya ummuhum Ima bin apa ini bacanya? Ruhdah al-Ghifari. Dan pada saat itu yang menjadi pemimpin mereka ya adalah namanya Ima bin Ruhdah. Wa kana sayyidahum, dan pada saat itu Ima ini adalah pemimpin mereka ya. Wa qala nisfuhum, adapun sebagian yang lain lagi mengatakan idza qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah aslamna, kami akan masuk Islamnya nanti kalau Rasulullah datang ke kota Madinah. Wa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fa aslama nisfuhum al-baqi. Akhirnya benar Rasulullah datang kota Madinah, hijrah kota Madinah, separuhnya lagi mereka masuk Islam. Waja'at Aslam. Nah, kemudian Bani Aslam juga datang. Tadi Bani Ghifar ya. Yang sekarang Bani Aslam. Faqalu ya, mereka kemudian berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ikhwatuna ya, nuslim 'ala alladhi aslamu alaihi." Saudara-saudara kami dari Bani siapa? Bani Ghifar. Ini tadi kan Bani siapa? Bani Aslam ya. Mereka mengatakan saudara-saudara kami dari Bani Ghifar, kami ingin berislam atau masuk Islam sebagaimana mereka yang telah masuk Islam. Fa aslamu, akhirnya mereka juga masuk Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah mengatakan Ghifarun atau Ghifarun ghafarallahu laha. Ghifar, apa namanya Ghifar ya, dari kata ghafar dekat ya. Ghifar ghafarallahu laha, semoga Allah mengampuni mereka. Wa aslam salamahullah. Adapun aslam, semoga Allah memberikan keselamatan pada mereka ya. Kalimat-kalimat yang berdekatan didoakan dengan yang semisalnya yang dekat ya. Paham ya? Bani Ghifar, semoga Allah mendapatkan maghfirah, mereka mendapatkan maghfirah, ampunan ya. Adapun Bani Aslam, semoga Allah memberikan as-salamah, keselamatan pada mereka. Nah, ini kisah masuk Islamnya Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu taala anhu.